Berapa banyak kepala daerah masuk duit? Hah? Berapa banyak kepala daerah nih? Oke, Bang Robert, Ya, selamat siang. selamat siang. Baru ketemu kembali. Ya, baik. Siang ini kita ingin mendengar cerita dari Bang Robert. Mulai dari sejak kapan tinggal di sini, mungkin Natal, ya sudah berapa tahun bekerja di lawyer, dan sekarang berkantor di bagian baru. Ya, Silakan dimulai. ya. Salam bela rasa. Harmonika ini dia adalah seperti mantra. Kemanapun saya pergi, saya selalu membawa ini harmonika. Bahkan ke berangkat ke mana-mana, ini selalu saya bawa harmonika. Karena dia ini juga untuk kesehatan jiwa raga saya, juga menjadi sesuatu yang berarti dalam hidup saya. Ketika Bill Paxton itu menyerang saya, yang mulutnya miring di sebelah, ini yang menyembuhkan. Itu sudah saya sampaikan kepada publik. Nah, itu satu. Yang kedua, itu kesehatan. Kemudian referensi yang saya baca itu bahwa sangat membantu terhadap jantung dan paru. Lebih daripada itu adalah saya membangun harmoni terhadap jiwa raga ini. Ya, oleh karena itu kesempatan ini saya tetap menyampaikan salam dan rasa tadi sudah terkait dengan profesi saya selaku pengacara. 93 saya mendapatkan kasus pada anggota, berarti sekarang sudah 30 tahun. Tentunya banyak perjalanan panjang terhadap sosok Robert Terdasuli. Ya, sebelum saya ceritakan tentang perjalanan saya 34 tahun pada negara, tentu saja dia berpindah kepada profesi lain. Dari pengalaman Bang menangani perkara di Kalimantan Selatan khususnya ya, dan sekitarnya, apa pendapat Bang Robert tentang apakah hukum ini sudah benar-benar sudah berpihak kepada masyarakat kecil atau seperti apa? Ya, saya senang sekali baca tentang Plato, Socrates, dan Aristoteles. Mereka bukan ahli hukum, tapi filsafat yang lain. Ya, kita dihukum bukan hanya karena tindakan kita, tapi juga karena kita diam, kita terhadap ketidakadilan. Saya mempersingkat itu menurut versi Robert. Jangan diam, bicaralah. Ya, resta. Ini negara hukum. Ketika ada persoalan-persoalan dalam masyarakat itu, terutama produk hukum yang baru muncul. Ya, di sekitar tahun 90-an itu banyak masyarakatnya itu yang terabaikan hak-haknya ketika dia berhadapan dengan pemerintah, dengan sang penguasa. Ambil contoh dalam persoalan pelayanan KTP atau izin mendirikan bangunan atau sertifikat. Ada dua hal yang
mendasarnya itu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan. Saat itu banyak para pencari keadilan mau kemana ini? Mau ke perdata? Ini persoalan putusan. Bersihkan dalam teori ilmu hukum itu bersihkan sebuah penetapan yang sudah final. Itu diuji kemana? Disitulah ada gap antara masyarakat, terutama masyarakat pada lapisan yang bawah, mereka banyak itu yang terabaikan haknya. Baik, bagaimana cara memberitahukan itu? Cara memberitahukan yang paling efektif adalah menguji di pengadilan. Dan dengan rendah hati, Robert Hendrasulu yang pertama kali menguji itu di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Perkara nomor 1. Bisa dicek. Saya menggugat terhadap siapa? Saya menggugat terhadap pemerintah kota. Wali kotanya saya gugat itu. Karena mengeluarkan izin mendirikan bangunan, IMB-nya itu di atas tanah sengketa. Itu dikenal dengan empat sekarang ini ada. Heboh. Banyak yang bilang, wah nggak mungkin lah Bang. Memang ada kelemahan. Di TUN itu ada kelemahan saat itu. Karena dia tidak memiliki kekuatan eksekusi. Tapi saya tidak melihat itu. Tujuan saya itu jangan diam. Sebagaimana pesan daripada Plato itu kan. Kita dihukum bukan hanya karena tindakan kita, tapi juga karena diamnya kita atas ketidakadilan. Nah, saya melihat ada ketidakadilan. Saya gugat di pengadilan dan dikabulkan. Itu perkara nomor 1. Sekaligus menyampaikan kepada masyarakat, Anda punya hak untuk melakukan gugatan atau sanggahan terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menimbulkan akibat hukumnya, apakah dikeluarkan atau tidak dikeluarkan. Ambil contoh, KTP bisa diturunkan. Bisa ketika seseorang itu dia memohon saat itu, ternyata sudah diproses, bisa diturunkan. Atau sertifikat, mengeluarkan sertifikat. Ya, meskipun ada jangka waktu itu, kalau tidak salah 90 hari batasan itu ya, tapi itu menjadi perdebatan juga. Ketika mengeluarkan sertifikat, bisa digugat untuk dibatalkan di pengadilan. Sepanjang itu memang sudah memiliki kekuatan atau sudah menetapkan, ada putusan yang penetapannya. Kalau sebelum dalam proses tidak bisa. Oh, saya punya sertifikat. Apakah bisa ditun? Bisa. Bisa dibatalkan. Kemana? Ya gugat kepada dalam hal ini DPR. Apakah pernah dilakukan? Pernah. Ini salah satu bentuk sebetulnya untuk menyatakan bahwa produk hukumnya itu semestinya itu kan harus ada disosialisasi agar masyarakat itu mengetahui sebetulnya hak-haknya itu, terutama pada peraturan yang paling bawah ya, katakan peraturan dari wali kota ya atau perda. Tapi kalau dalam bentuk undang-undang, karena itu sudah tercatat dalam barang negara, semua orang yang tahu. Tugas daripada seorang pengacara bagaimana memberitahukan kepada masyarakat, diuji di pengadilan. Profesor Rias Rasid pernah berkata, jangan takut ke pengadilan, karena tempat di pengadilan lah tempat Anda mencari keadilan. Bagaimana menurut Pak Prof? Oh, benar, ya, ya meskipun itu ideal demikian. Ya. Oleh karena itu pengadilannya itu ada pengadilan tingkat pertama dan seterusnya. Artinya orang memiliki haknya itu untuk melakukan banding dan kasasi bahkan peninjauan kembali. Ya. Ya,
Kebenarannya itu bisa disalahkan. Kebenaran bisa disalahkan. Tetapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Kebenaran bisa disalahkan. Banyak kejadian. Banyak. Kebenaran bisa disalahkan. Kebenaran tidak bisa dikalahkan. Itu yang utama. Pengadilan, dia hanya bukan tukang baca undang-undang, tapi dia harus menggali, namanya reforming, menemukan hukum, reforming. Apalagi sekarang ini masa transisi ya, saya boleh sebutkan begitu, maaf. Terhadap ini KUHP kita sudah 2 kali ganti. Pada zaman dulu ganti KUHP, terus sekarang ini mungkin KUHP yang baru kan, produk hukum baru. Ini kan ada masa memang transisi yang menurut pandangan saya, yang masyarakat juga perlu tahu. Termasuk juga saya ini banyak juga tidak hafal juga terhadap hal yang diatur dalam KUHP yang baru ya. Ya, beberapa tahun yang lewat ya, itu dia ya. Itu bukan berarti bahwa kita harus diam, oh tidak. Tugas daripada seorang pengacaranya itu adalah dia itu memperjuangkan hak orang lain atas bukti yang diperolehnya ya dalam perkara pidana. Itu demikian. Bila seseorang mengetahui ada persoalan kejahatan, wajib, imperatif untuk melaporkan, bukan fakultatif. Bukan. Beda dengan perkara pidananya. Nah, ini banyak yang tidak tahu. Ada kewajiban hukum kalau orang mengetahui ada kejahatan di lingkungan dia diam, tidak bisa. Tidak bisa. Itu yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan negeri ini. Silakan. Catatan saya dari masyarakat biasa sampai dengan para pengambil keputusan, ya, berapa banyak kepala daerah yang mensubuhi? Berapa banyak kepala daerah nih kampanye jangan korupsi, terbalik. Berapa banyak kepala daerah di negeri ini bicara penegak hukum? Oh, hampir semua masuk itu Hotel Prodeo. Saya sebut saja, bukan orangnya. Penegak hukumnya itu ada 5. Hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Kelima ini oknumnya sudah masuk penjara. Saya mau tanya, kelima suci ini ada yang tidak masuk enggak? Yang terakhir, Mahkamah Agung ada. Ketika KPK pertama kali melakukan penggeledahan, di mana? Di Mahkamah Agung, di ruang ketua Mahkamah Agung. Hebat bukan? Pertama kali itu Mahkamah Agung tidak ada kebal hukum. Tidak ada negerinya ini orang kebal hukum. Tidak ada orang kebal hukum. Tidak ada. Semua orang di depan hukum itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi rendah. Buktinya Mahkamah Agung pernah KPK melakukan penggeledahan. Bukannya penggeledahan, penyitaan di ruang ketua Mahkamah Agung KPK. Itu yang tinggi. Belum ke bawah lagi. Bukan 1-2 kan? Ya, saya sebut saja di MK. Sahabat saya tuh ketua MK, teman sekolah saya. Kena juga. Hakim Mokhtar. Kena juga. Masuk di dalam. Tidak bicara tinggi rendah, sudahlah MK. Artinya bahwa sebetulnya tidak ada di negeri ini orang yang kebal dengan hukum. Tidak ada. Tidak ada. Siapa yang saya menyampaikan
ada tempat yang terbuka ini kepada masyarakat. Ada ini kepada. Itu saya menyampaikannya, itu bukan pendapat. Itu fakta yang sudah menjadi fakta hukum diuji di pengadilan dan ada putusannya. Bukan dalam proses. Bukan. Ada putusan sudah inkrah. Tidak ada lagi ceritanya. Sudah tidak ada cerita, bukan pendapat lagi. Ini fakta sudah berubah menjadi fakta hukum lewat putusan. Yang saya sebutkan tadi, tidak ada yang kelima lembaganya ini lolos daripada jeratan hukum. Itu membuktikan memang harus demikian. Tapi masih ada juga sahabat. Ada seorang nenek yang hanya mengambil daun daging dihukum. Saya lupa berapa bulan tapi dia dihukum. Tapi ada juga ya ada yang melakukan yang sangat memerlukannya itu. Belum pernah ada saya menyampaikan di tempat ini karena tuan saya tahanan KPK-nya itu ditentukan dialihkan jadi tahanan rumah. Baru ada pertama kali kemarin. Ya, mantan Menteri Agama kan? Bukan kan? Kita baru langsung bertanya itu. Apakah Pak Robert pernah menghadapi tekanan atau baik dari kekuasaan maupun dari pihak tertentu sekarang? Oh, itu pasti ada lah. Kurang lebih. Saya itu 93 saya. Dapat impertek 93 baru 30. Sebelum 93 saya sudah mengabdi kepada masyarakat pada waktu kuliah. Kalau ancaman jangan ditanya, saya pernah mau dibakar, malah saya ditanya orang itu. Saya mau dibakar, jiwa saya dan rumah saya. Saya datangi, saya sampaikan ke yang bersangkutan ketika saya menangani kasus zaman itu. Saya tidak pernah takut dengan siapapun juga, yang saya takut satu kata, Tuhan. Dan sampai saat ini saya tetap berpegang kepada itu. Kalau berbicara masalah penegakan, saya pikir zaman dulu ada, tapi sekarang sudah jauh berubah. Sudah jauh berubah. Anda kalau ke pengadilan, ya, kalau dulu orang bisa masuk ke tempat A, tempat B hakim, karena tidak cerita. Dan diumumkan melalui pengeras suara ibu bapak yang hadir di pengadilan ini, ya, membantu kami melaporkan bila ada pegawai atau siapapun juga itu di pengadilan yang negeri ini yang mencoba, ya, untuk bla 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 bla, dia lapor. Itu bukan kalimat biasa setiap pagi, itu yang terpenting. Hakim pun demikian. Pada waktu saya sidang itu, hakim itu dia menyampaikan, ya, kalau ada siapapun juga mengatasnamakan hakim, dia lapor. Itu yang kita rindu. Apa kelemahan paling mendasar dalam praktek hukum di daerah kita ini? Ya, pertanyaan ini baik ya. Terutama Perda tadi sampai kepada Perwali yang menjadi sorotan saya kemarin kan juga kan, tapi sekaligus saya menjawab. Ya, terima kasih kepada sahabat saya Ibu Wali Kota Banjarbaru.
Ibu Lisa ini dia sosok yang responsif. Kantor ini lebih banyak pelayanan kepada mereka yang tidak mampu. Ya, ada datang ke sini yang masalah tanah, masalah kabel atau di jalan, orang mabuk. Saya selalu menyampaikan kepada sahabat saya Ibu Wali Kota, dan dia sesegera mungkin dia melakukan itu. Ketika Perwali nomor 5 2026 tanggal 13 Februari itu, ya, ada pimpinan gerejanya itu menyampaikan, saya sebutkan ada sedikit keresahan, kekhawatiran karena jalan itu ditutup, karena dia hanya membaca. Tapi saya menunjuk kepada pasal 6 itu tidak demikian, karena rambut-rambut yang paling penting produk hukumnya itu pada level yang paling bawah, peraturan wali itu dia tidak bisa bertentangan dengan yang lebih tinggi. Satu, lebih daripada itu harus ada sosialisasi. Setelah komentar saya di media, baru saat itu juga pada tanggal yang sama, tanggal 2 baru bentuk sosialisasi. Itu kelemahannya begini. Saya mencoba untuk menyampaikan sesuatu itu kepada pemerintah kota, ya, Bupati. Ya, janganlah kita itu tanda kutip tolong dikoreksi, copy paste. Tiap daerah dia punya karakter tidak sama. Banjarbaru ini sudah ibu kota provinsi. Jadi produk hukumnya itu harus memiliki sebetulnya nilai-nilai menyesuaikan dengan daerah sekarangnya ini. Produk hukumnya, ya, produk hukumnya itu sosialisasi. Ini produk hukum bulan Februari tidak pernah sosialisasi. Setelah saya menyampaikan itu baru muncul kelemahan nyata itu kan. Terus bagaimana sebetulnya teknis pelaksanaannya? Ya, di daerah itu. Jadi yang berikutnya, ini penting sekali. Apapun produk hukum yang terjadi pada level perda atau ke bawah itu perwali, itu ya naskah akademisnya itu kan harus ada. Naskah akademisnya itu yang meliputi sosiologinya itu, kemudian yang menyangkut masalah bagaimana kondisi daripada masyarakat setempat, sosiologi hukum maksud saya. Kemudian juga kepastian hukumnya, dan jangan lupa asas-asas pemerintahan yang baik dan benarnya itu juga jangan sampai terlewatkan. Apa? Ada 8 asasnya itu. Salah satunya itu adalah yang paling utama itu adalah kepastian hukum dan pelayanan masyarakat. Jangan sampai nanti kita membuat produk hukumnya itu bertentangan dengan ini. Ya, banyak saya bukan banyak, tetapi itu terjadi yang saya melihat bahwa saya sampaikan ini kepada ibu wali kota, ada perwalinya itu yang menurut saya hanya itu tidak pernah terjawab. Saya tanya dasar hukumnya apa itu. Saya kirim ke wali kota diskusi kepada kelurahannya itu terhadap masalah orang asing tidak terjawab. Itu ya. Apapun harus ada jawabannya. Itu namanya pelayanan masyarakat. Saya mau bilang pada kesempatan ini, balai kota itu adalah simbol pelayanan terhadap masyarakat. Titik. Balai kota simbol pelayanan masyarakat. Lebih daripada itu. Namanya itu ASN. Dia harus berpegang teguh kepada 8 asas tadi, pemerintahan yang baik dan benar. Salah satunya itu pelayanan.